Wakil Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia Ahmad Wiyagus melakukan kunjungan kerja ke Bandar Lampung untuk memantau penerapan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara. Kunjungan tersebut dilakukan secara mendadak sebagai bagian dari instruksi Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian melalui surat edaran SE nomor 800.1-3349-SC tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah atau Pemda berbasis fleksibilitas, yakni kombinasi work from office dan work from anywhere atau WFA. Baru direnovasi Pak, 2 bulan. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus didampingi Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik, di antaranya mal pelayanan publik dan fasilitas kesehatan, guna memastikan pelayanan pada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun diterapkan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara. Ahmad Wiyagus menyampaikan bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kinerja pemerintah Kota Bandar Lampung berjalan baik meskipun kebijakan WFA mulai diterapkan. Dirinya memastikan bahwa layanan strategis seperti pemadam kebakaran dan BPBD tetap siaga penuh. Sementara di sektor kesehatan, pelayanan rumah sakit termasuk layanan dokter, bayi, dan kebidanan tetap berjalan optimal. Selain itu, pejabat struktural seperti camat, lurah, hingga pejabat eselon 2 tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau WFO, sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan WFA bukan sekedar bekerja dari rumah, tetapi bagaimana dari transformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja,
mendorong digitalisasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, serta efisiensi penggunaan anggaran dan energi. Untuk menjaga kedisiplinan ASN, Pemkot Bandar Lampung juga menerapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi, yaitu berupa Siger Absen, di mana pegawai yang bekerja secara WFA tetap wajib melakukan presensi dan melaporkan kinerja secara daring. Yuk. Izin Bapak Ibu. Izin 1, 2, 3. Mari luar biasa. Bandar Lampung. Siap. Kandungan yang terdapat dalam ASI mulai dari protein-protein dan nutrisi ya, karbohidrat, protein, lemak untuk nutrisi bayi, juga mikronutrien, kalsium, mineral, vitamin, kemudian antibodi. Antibodi ini yang tidak ada di dalam susu formula. Selain itu, ASI adalah cairan yang hidup. Jadi pemberian ASI akan memberikan hal yang terbaik bagi perkembangan pertumbuhan seorang bayi manusia. Nah, tadi kan kita sudah bahas bersama mengenai pemberian ASI eksklusif serta manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi. Dan sekarang saya akan kasih satu resep yang simple banget untuk bunda di rumah bisa kreasikan untuk buah hatinya. Cittadinanza Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Kalau menurut aku sih bisa. Ya, gitu ya. Kenapa tuh bisa terjadi? Kan kekuatan genggaman kayaknya lebih kuat daripada kekuatan cangkang telur. Nah, itu tadi adalah jawaban dari teman-teman yang kita tanyai, apakah telur kalau digenggam atau diremas seperti ini, telur ini akan pecah atau tidak.
dari Lampung Mas, Mas. Lampung Mas akan Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengaku kunjungan Wamendagri tersebut dilakukan secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dirinya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut karena menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota, khususnya dalam meningkatkan kinerja ASN. Eva menambahkan, saat ini penerapan WFA di lingkungan Pemkot Bandar Lampung masih sekitar 20% dan akan segera ditingkatkan secara bertahap. Nanti juga ada sipir action Pak. Video kamu sekalian? Mandi langsung ya? Langsung ya? Yang sudah hadir bersama Pak Bahlil datang ke sini. Ini mendadak nih kita diinformasikan tadi jam 8 tiba-tiba Pak Wamen, Pak Wiyagus sudah ada di Bandar Lampung. Saya bilang ada apa ini kok ada di kita? Ternyata Pak Wamen mau mengecek semua keadaan di Bandar Lampung, terutama masalah WFA yang ada di Bandar Lampung. Sini sudah jelaskan, kita sudah kunjungan kemana. Kami sudah mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen tujuannya ke Bandar Lampung. Jadi kita bisa meningkatkan mana yang kurang ada di Bandar Lampung, terutama masalah kinerja dari masyarakat, dari ASN kita. Dan alhamdulillah tadi kita sudah banyak keliling-keliling dan tadi Bapak Wamen sudah lihat, dan insya Allah ke depan ya dengan sekali 20% ini nanti akan kita tingkatkan. Apalagi Pak Gubernur juga menyarankan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat ini segera dilaksanakan, dan alhamdulillah kita sudah 20%. Nah insya Allah nanti minggu depan, nanti ini segera rapat lagi nih Pak Wamen, kita segera rapat lagi teknisnya di bulan depan ini, minggu depan ini seperti apa 50% yang akan kita lakukan untuk Bandar Lampung. Terima kasih banyak. Oke Bunda. Ini unit layanan kesehatan yang dikecualikan tidak mengikuti WFH. Ya, jadi tetap harus masuk. Iya, ada pelayanan. Iya. Terima kasih Pak Dewi. Selesai. Udah, Pak. Tambah 2 lagi nanti. Sama ini, aku kan. Ini suaminya? Tadi malam udah 5 kali. Sendirian? Sama Pak. Suami di mana? Terakhir Pak Hari. Sudah kita pagi. 2023 Pak. Di pukul orang dari kenal. Oh darahnya rendah kali ya. Di sini juga berarti ya. Sudah ada bujang ya? Iya. Ada sekolah. Kalau sekolah di mana? Di Trisakti. Perlindungan gak enak Pak. Kalau makan pisang sama ini. Ada masa Hai, ketemu lagi bareng saya Ronald Andretti yang siap muterin 10 lagu terbaik yang ngehits buat kamu. Siap-siap selama 30 menit ke depan kita bakal kasih tahu siapa aja itu ya. Cinta
Kondisinya ini menyentuh banyak orang di dunia yang membuatnya disebut sebagai basketball girl. Namun semangatnya selama 13 tahun dengan kondisi yang kekurangan merupakan inspirasi bagi kita. Bagaimana sebuah kekurangan tak perlu membatasi kita dalam meraih mimpi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ada berita baik nih bagi kamu yang masih jomblo. Haha, jomblo. Iya kamu ya. Aplikasi ini bernama Once. Once sendiri adalah sebuah startup bisnis dari Prancis yang membuat aplikasi perjodohan untuk menjodohkan seseorang dengan cara yang tak biasa. Wow, aku mau coba dulu. Siapa tahu jodoh. Sisters, kali ini aku akan memakeover hijab Cie yang menurutku agak sedikit kurang mempesona. Aku ingin memberikan efek simple tapi tetap elegan di hijabnya. Datang ke Lampung ini atas perintah Pak Mendagri. Tujuannya pemantauan dan monitoring terkait surat edaran terkait transformasi budaya kerja ASN di lingkungan daerah. Karena dalam surat edaran itu para gubernur, bupati dan wali kota agar mengambil langkah-langkah penyesuaian pelaksanaan tugas kepegawaian ASN, di antaranya berbasis kombinasi fleksibilitas ya, berdasarkan lokasi. Kerjanya ada dua lokasi, lokasi di kantor sama di tempat domisili ASN tinggal atau dikenal dengan WFH. Sementara yang di kantor itu FO ya, kerjanya di office. Hasil pemantauan saya kebetulan didampingi oleh
SES ya, Dirjen SES Irjen ya, Kemendagri, maaf, memberikan apresiasi ya yang setinggi-tingginya kepada Kota Bandar Lampung, wali kota. Ya. Kenapa? Karena saya datang ke sini tanpa pemberitahuan sidang, ya. Hasil pantauan yang kami lakukan tadi, baik yang WFO maupun yang WFA, khusus yang WFO, ya, beberapa hasil tinjauan kami ke tempat ini diantaranya mall pelayanan publik, semuanya berjalan baik, artinya masyarakat tidak terganggu dengan adanya surat edaran ini. Kenapa? Karena loket-loket yang ada tidak ada yang berkurang. Ya, kemudian juga petugas juga semuanya melayani seperti biasa. Ini khusus yang WFO, maaf. Kemudian juga ada beberapa unit layanan yang memang dikecualikan ya, untuk tidak melaksanakan WFH. Makanya unit layanan kedaruratan, bencana, kemudian juga pemadam kebakaran. Tadi kita sudah lihat ke sana semuanya masih siaga, ya, anggotanya lengkap, kemudian juga peralatannya lengkap, kemudian juga ke unit layanan kesehatan, salah satu rumah sakit juga sama, kehadiran dokternya juga lengkap, ya, pelayanan seperti biasanya, yaitu jalan darurat, kemudian ke bagian perawatan bayi, ya, kebidanan, semuanya berjalan seperti biasa, tanpa mengurangi kualitas layanan yang selama ini berjalan. Layanan kesehatan tadi semuanya gratis ya Bu ya? Iya. Gratis, kasih dua. Kemudian juga kita coba ke kecamatan, salah satu kecamatan saya datang ke sana. Kenapa? Karena selain gubernur, wali kota, ya, kemudian camat dan lurah juga itu dikecualikan ya untuk tidak melaksanakan WFH. Jadi tetap harus hadir gitu. Masuk di tingkat Kota Bandar Lampung ini pejabat pertama ya, Pemda, kemudian wakil juga di tempat. Adapun pemberlakuan WFO berdasarkan penyampaian dari Wali ini masa transisi, ya. Jadi baru diperlakukan sekitar 20%. Ya. Mungkin nanti Ibu bisa menjelaskan ya. Nah intinya sekali lagi tujuan dari surat edaran ini, WFH ini, yang pertama adalah transformasi budaya kerja ya, agar lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua juga ada diantaranya keberlanjutan ya, pelayanan publik ini tetap terjamin gitu, tidak terganggu dengan adanya WFH. Kemudian akselerasi digitalisasi ya pelayanan ya, itu sebagai salah satu aktualisasi dari SPB ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Itu dipercepat gitu dan ini tidak bisa dihindari dan yang lain sebagainya. Pembelakangan WFH ini kan sudah diputuskan hari Jumat, ini sudah berlaku gitu ya. Kemudian ada beberapa tekanan saya kepada Ibu Wali, diantaranya ada pegawai yang melaksanakan WFH, ya, jangan lupa gitu ya, sebelum WFH itu yakinkan keuangan dalam keadaan terkunci. Kemudian juga perangkat elektronik ini cabut ya, kemudian juga AC dimatikan. Ini bagian dari efisiensi sumber daya ya, baik listrik, air dan lain sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya, tadi juga kita diskusi tentang sistem pengawasan dan pengendalian ya, yang melaksanakan WFH. Di sini ada sistem aplikasi yaitu Siger absensi ya. Yang WFH ini ada kewajiban juga absen setiap pagi, kemudian menyampaikan laporan kerjaan ya, kemudian juga absen sore ya. Artinya tetap diberlakukan seperti biasa. Jadi WFH ini tidak mengurangi produktivitas pegawai ya. Kemudian juga ada resiliensi organisasi ya. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah ini tetap eksis gitu ya di tengah situasi apapun gitu, tanpa ada gangguan tetap berjalan. Kemudian nanti tetap kita akan melakukan evaluasi dan monitoring, dan kebetulan di tengah-tengah kita juga selain dari Bu Wali ada juga dari provinsi ya, dari Dinas
perwakilan daerah. Beliau juga nggak tahu saya ke sini. Cuma kebetulan beliau ngecek di sini, ada saya di sini, akhirnya kita diskusi juga ya. Dan WFH ini juga kita coba rapat segala macam itu tidak harus hadiran ya Pak ya. Kita coba pakai Zoom seperti biasanya. Kita pernah mengalami hal yang sama ketika COVID lah. Ya. Dan ini sudah pemberian buat kita. Dan sekali lagi pada prinsipnya WFH ini tidak mengurangi kita. Kemudian juga kepada kepala daerah juga nanti ada evaluasi terkait dengan efisiensi yang dilakukan setelah WFH ini diberlakukan. Ya. Efisiensi misalkan listrik, ya, kemudian juga air, ya, kemudian juga penggunaan kendaraan dinas, ya, itu nanti juga dibatasi ya Bu ya. Dan disarankan nanti pegawai juga coba menggunakan moda transportasi yang biasa, yang sifatnya publik gitu, tidak dibawa sendiri. Yang buat olahraga goes mungkin bisa pakai sepeda gitu ya. Yang biasa lari nggak ada masalah. Hari Jumat kan hari olahraga juga, ya, biar badan kita sehat. Ya. Datang ke kantor yang WO kan bisa saja nanti mandi di kantor kemudian berkegiatan seperti yang biasanya ya. Itu semuanya pengaturan WFH ini dalam klausul surat edaran ada ya. Proporsinya, presentasinya nanti diatur oleh kepala daerah. Nanti saya sampaikan bahwa Ibu Wali sementara ini berlakukan 20%, tapi dievaluasi dan insya Allah minggu depan sudah 50%. Mungkin itu sementara dari saya yang perlu saya sampaikan ya. Bu Wali, silakan. Enggak, tim ini pun salaman panik ini. Salam Pak Gub ya? Ya, ya, oke. Ya, ya.